judul skripsi yang tepat. Nah, jadi teman-teman nih kalau misalnya masih bingung kira-kira menentukan judul skripsi yang tepat itu seperti apa sih? Jadi, ayo kita bahas bersama. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah semester 6, terus sudah KKN, terus magang, teman-teman itu kan akan dihadapkan dengan skripsi. Nah, untuk mengerjakan skripsi kan harus punya judul dulu. Nah, kira-kira teman-teman udah punya judul belum? Kalau misalnya belum, mari kita bahas kira-kira bagaimana sih cara menentukan judul skripsi yang tepat. Jadi, teman-teman harus tahu dulu nih kira-kira skripsi itu apa. Nah, kalau misalnya dosen-dosen, kami itu mengerti bahwa sebenarnya skripsi itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari mahasiswa nih. Dari pembelajaran atau perkuliahan yang dia lalui selama ini, kira-kira dia bisa nggak lulus gitu dengan sarjana, dengan sarjananya itu kira-kira dia bisa lulus atau enggak. Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa, yaitu dengan mengerjakan skripsi. Skripsi itu sebenarnya tugas akhir atau karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu setara dengan biasanya 6 SKS, tapi di beberapa universitas itu biasanya beda-beda ya. Ada yang 4 SKS, ada yang 6 SKS, ada yang 3 SKS, ada juga yang sampai 9 SKS. Nah, persiapannya apa aja nih kira-kira yang perlu teman-teman lakukan untuk membuat judul skripsi yang tepat? Menurut saya, yang pertama adalah teman-teman harus mencari tema yang menarik. Pencarian tema yang menarik ini penting ya, supaya teman-teman nanti ketika mengerjakannya tidak bosan. Selanjutnya, penentuan minat penelitian juga penting. Kira-kira teman-teman ini minat penelitiannya mau meneliti tentang apa? Selanjutnya, setelah mendapatkan tema, minat, teman-teman juga harus menentukan permasalahannya. Setelah menentukan permasalahannya, kita bisa lanjut dengan menentukan teori dan menentukan lokus penelitian. Kira-kira nanti penelitiannya mau memakai teori apa? Kira-kira nanti lokasi dan fokusnya di mana? Lalu setelah mendapatkan kelima hal ini, teman-teman bisa langsung menjadikannya judul skripsi. Kita bahas yang pertama ya. Maksudnya pencarian tema yang menarik itu seperti apa? Dulu saya ketika skripsi itu, saya mengambil judul dari mata kuliah yang saya sukai ketika saya berkuliah. Jadi, kira-kira teman-teman ketika berkuliah suka mata kuliah yang mana gitu. Nah, kalau saya ini di jurusan ilmu pemerintahan, saya dulu sangat menyukai mata kuliah teknologi informasi pemerintahan dan komunikasi pemerintahan. Jadi, di antara kedua judul tersebut, saya ambil salah satu nih temanya, yaitu saya mengambil komunikasi pemerintahan. Karena saya seneng banget nih kuliah itu. Jadi hal tersebut juga bisa menjadi dasar teman-teman untuk menentukan judul skripsi. Karena dari mata kuliah yang kita sukai, nanti ketika kita mengerjakan skripsi ke depannya itu menjadi lebih ringan karena kita memang menyukai tema tersebut. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi teman-teman nanti bisa mulai baca-baca lagi buku-buku ketika kuliah dulu, atau mulai mengingat-ingat dulu ketika waktu semester 1 sampai semester 6 tuh kira-kira saya sukanya mata kuliah apa ya gitu. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa mendapatkan tema yang menarik untuk teman-teman jadikan tema besar judul skripsi teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita dapat tema nih, temanya udah tahu nih, kira-kira ruang lingkupnya misalnya komunikasi pemerintahan gitu. Apalagi nih kira-kira yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah kita menentukan minat penelitian kita. Jadi kita kira-kira mau meneliti apanya? Di dalam komunikasi misalnya ya, di dalam tadi komunikasi pemerintahan itu saya mau meneliti apanya? Mau meneliti inovasinya kah? Atau mau meneliti proses dan implementasinya kah? Oh, atau saya mau fokus ke orangnya aja deh, boleh. Atau sepertinya saya mau memonitoring evaluasi aja deh, kira-kira pelaksanaan programnya bagus atau enggak. Boleh, teman-teman bisa menentukannya
itu sembari jalan ya, jadi sambil mikir kira-kira kalau misalnya saya ini lebih tertariknya untuk meneliti kemananya, ke bagian apanya, misalnya mau meneliti prosesnya, mau meneliti inovasinya, atau meneliti orangnya, itu terserah, tergantung teman-teman. Jadi kalau misalnya saya dulu, saya kalau meneliti orang kayaknya agak sulit gitu nih, saya pengen meneliti proses dan implementasinya aja karena datanya lebih mudah, misalnya datanya lebih mudah didapatkan gitu. Boleh, teman-teman, itu bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman ketika memilih judul. Jadi intinya adalah teman-teman kira-kira minatnya kemana. Jadi setelah kita punya tema gitu ya, jadi teman-teman juga harus menentukan minat penelitian nih, kira-kira mau meneliti apanya gitu. Apakah mau meneliti orangnya boleh, meneliti monitoring dan evaluasinya boleh gitu. Dan selanjutnya juga yang penting, tidak kalah pentingnya untuk menentukan minat penelitian ini sebenarnya adalah penelitian ini bentuknya atau modelnya mau bagaimana. Nah, modelnya mau seperti apa gitu. Modelnya mau kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Gitu. Kalau misalnya saya menyarankan untuk yang sosial sih ya ambil kualitatif aja. Tapi kalau misalnya untuk sains dan lain-lain sih biasanya ilmunya pasti ya, jadi biasanya harus ambil kuantitatif. Tapi itu namanya juga kita menentukan minat ya. Kalau misalnya minatnya memang sukanya kuantitatif dengan angka-angka yang pasti gitu ya, boleh ambil kuantitatif aja. Tapi kalau misalnya ingin menjelaskan, describe, ingin mendeskripsikan gitu, ambil saja kualitatif gitu teman-teman. Ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan ketika kita memilih judul gitu. Selanjutnya setelah kita punya tema, terus kita sudah menentukan minat penelitian kita, mau meneliti apanya gitu, inovasinya atau implementasinya gitu, terus kita mau penelitiannya modelnya kuantitatif atau kualitatif, udah dapet gitu ya. Selanjutnya yang harus diperhatikan juga adalah menentukan permasalahan yang ada. Nih, ini penting banget. Ngapain kita bikin penelitian kalau tidak ada permasalahannya? Jadi kita harus menelaah dulu nih, kira-kira permasalahan apa ya yang menarik? Kenapa ya kita harus meneliti hal tersebut gitu? Misalnya di dalam suatu pelaksanaan pembelajaran, misalnya teman-teman orang FKIP misalnya gitu ya, ingin mengetahui pembelajaran di suatu SMP misalnya. Nah, berarti kan yang ingin diketahui apa? Efektivitasnya. Oh iya, perlu nih kira-kira tahu efektivitasnya gitu. Atau perlu juga kita mengetahui bagaimana analisis pelaksanaannya, boleh. Atau kalau misalnya orang-orang MIPA kan biasanya kan ingin mengetahui hal-hal yang mempengaruhinya gitu. Apa nih kira-kira, misalnya obat A gitu berpengaruh kepada C, itu hal-hal apa aja yang mempengaruhinya, boleh gitu. Atau di dalam suatu pelaksanaan kebijakan kita perlu ukur keberhasilannya, nah itu juga boleh diteliti gitu, atau masuk ke dalam permasalahan yang ada gitu. Atau misalnya dalam penggunaan obat A ke obat C gitu, itu sebenarnya dia berhasil atau enggak, berarti perlu diukur keberhasilannya, boleh. Nah, selanjutnya kita juga bisa untuk mengetahui gap penelitian. Misalnya kakak tingkat kalian itu meneliti di lokasi yang sama seperti yang kalian mau teliti nih, misalnya di lokasi A. Beda tahun kan? Bisa bikin beda tahun, terus udah dapat nih kira-kira di bedanya antara tahun ini misalnya 2009 gitu sampai 2020 gitu, apa bedanya gitu, teman-teman juga bisa tahu. Atau misalnya kakak tingkat teman-teman itu ambil penelitiannya tahun 2024 gitu, nah teman-teman ambil 2025, boleh. Nanti yang ingin kita ketahui adalah gap penelitiannya, yaitu keterbaruan dari penelitiannya, boleh. Misalnya juga ada nih permasalahan-permasalahan yang ada itu biasanya kita pengen melihat hal tersebut itu kurang gitu penerapannya, dan kita mau ada peningkatan atau optimalisasi, berarti perlu ada penelitian kan, boleh gitu. Atau kita
ini nih, kita perlu ada yang diketahui pelaksanaannya nih, yang ini. Nah, yang ini juga boleh. Jadi ini adalah tergantung teman-teman gitu ya, maunya meneliti apa gitu, permasalahannya apa gitu. Misalnya ada pembangunan jalan di suatu daerah gitu, terus dia ternyata jalannya jadi tapi kurang lebar. Nah, berarti kan ada permasalahan kan di situ, berarti perlu apa? Monitoring dan evaluasi. Boleh, semuanya boleh. Dan permasalahan-permasalahan lainnya yang teman-teman temukan di sekitar teman-teman ya. Jadi nanti ketika penelitian itu adalah permasalahan yang harus dipecahkan atau permasalahan yang harus teman-teman teliti gitu, biasanya seperti itu. Oke, setelah kita punya permasalahan yang ada gitu ya, kita udah punya tema gitu kan, kita mundur lagi ya, kita udah punya tema gitu, kita udah tahu minat kita nih mau kualitatif atau kuantitatif gitu, kita mau meneliti apanya kita udah ngerti gitu. Terus ada permasalahannya juga, udah ada nih permasalahannya. Nah, kita langsung lanjut aja menentukan kira-kira grand teori mana yang mau kita gunakan. Jadi grand teori ini adalah teori nanti yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada gitu. Jadi kita harus tahu dulu grand teorinya tuh apa gitu. Misalnya kita mau tahu tentang efektivitas, berarti mengetahui aktivitas berarti kan efektivitas grand teorinya gitu. Kalau misalnya mau membahas tentang bagaimana implementasi pelayanan di Rumah Sakit Dori Silvanus Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2004, berarti kan teorinya pakai teori implementasi karena kita mau mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Seperti judul saya gitu, saya kan temanya saya suka mata kuliah komunikasi pemerintahan waktu itu. Jadi saya ambil minatnya, saya pengen mengetahui bagaimana nih penerapan komunikasi pemerintah dalam relokasi waktu itu. Nah, berarti kan saya harusnya pakai teori komunikasi kan, karena saya mau tahu bagaimana model komunikasinya gitu. Nah, itu berarti seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya ada juga misalnya monitoring dan evaluasi penggunaan obat A gitu di rumah sakit C gitu misalnya, berarti kan pakai teorinya monitoring dan evaluasi di kebijakan tersebut. Jadi menentukan grand teori itu harus dipikirkan juga ketika teman-teman membuat judul. Jadi nanti ketika judulnya sudah jadi, teman-teman gak bingung untuk melanjutkannya. Jadi misalnya di ACC oleh dosen gitu ya, ACC gitu, abis ini bingung mau ngapain karena nggak tahu ketika membuat judulnya sembarangan lalu nggak ketemu grand teorinya. Jadi hal itu yang mau saya tekankan di sini. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih kira-kira mau meneliti apa gitu. Setelah kita punya grand teorinya, lalu kita bisa menentukan lokasi dan fokus penelitiannya. Yaitu yang pertama adalah di mana gitu, di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Saya sarankan itu lokasinya itu dekat dengan universitas saja gitu. Banyak sebenarnya mahasiswa itu yang mengambil lokasi penelitiannya itu di tempat tinggal teman-teman gitu, dengan harapan karena lokasinya kita sudah familiar lalu mendapatkan data yang cepat gitu. Sebenarnya nggak seperti itu ya kalau misalnya di dalam pelaksanaannya. Jadi sebenarnya dimanapun lokasinya itu tektokan antara teman-teman dan dosen pembimbing itu sangat penting. Jadi memang harus lancar. Jadi saya sarankan untuk lokasinya harus dekat dengan universitas. Jadi nanti bila ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang perlu didiskusikan dengan dosen pembimbing itu mobilisasinya itu cepat gitu. Tapi saya menyarankan seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap mau pulang ke rumahnya gitu ya, itu juga boleh, nggak masalah. Selanjutnya adalah tahun berapa nih kira-kira penelitian tersebut dilaksanakan. Kira-kira tahun berapa nih penelitian tersebut mau dilaksanakan. Nah, saya sarankan untuk tahun penelitian ini ambil saja di tahun yang sedang berjalan, 2024. Kalau penelitiannya di tahun 2025, penelitiannya di tahun 2025 saja. Karena ini berkaitan dengan data nanti, data sekunder dan data primer yang teman-teman kumpulkan. Kalau misalnya tempat penelitian teman-teman itu
penyimpanan pengarsipannya itu baik, ya mau tahun 2020 juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan tidak semua, kita kan harus meminimalisir hal-hal yang bisa memperlambat pengerjaan skripsi kita. Jadi saya sarankan untuk mengambil penelitian itu di tahun 2025 atau di tahun dimana teman-teman nanti, tahun berapa teman-teman nanti melaksanakan penelitian. Jadi data yang teman-teman kumpulkan adalah data real time yang ada pada saat itu. Jadi nggak perlu capek-capek lagi untuk mencari data tahun lalu, tahun kapan, itu sangat membuang waktu ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan untuk mengambil data atau mengambil waktu real time saja. Gitu. Selanjutnya, apa saja nih kira-kira yang ingin diketahui di penelitian ini? Jadi teman-teman harus fokus. Ini ada maksudnya adalah fokus penelitian. Jadi apa aja kalau misalnya efektivitas? Ya ini aja yang dicari gitu. Jangan ke akuntabilitas, jangan ke transparansi, jangan. Jadi kalau sudah efektivitas, fokus aja ke efektivitas. Itu harus, teman-teman harus bisa menjelaskan nanti ke dosen pembimbing ya. Jadi saya rasa ini sangat penting ya untuk ketiga hal ini yang perlu terakhir kita perhatikan ketika kita membuat judul. Nah, selanjutnya kita langsung masuk untuk merealisasikan ide-ide yang tadi itu menjadi sebuah judul skripsi. Nah, setelah mendapatkan semua hal-hal yang diperlukan, kita juga dapat memulai membuat judul skripsi kita sendiri. Bisa dimulai dengan teori apa nih yang ingin dipakai, terus objek penelitiannya di mana, lokasi penelitiannya di mana, dan harus ditambahkan dengan tahun penelitian. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus ada tahun penelitian. Nah, selanjutnya adalah setelah kita punya rumus untuk membuat judul skripsi ini, kita bisa langsung praktek gitu ya. Ini ada contoh judul skripsi gitu ya. Contoh judul skripsi di jurusan ilmu pemerintahan. Jadi ini adalah contoh judul skripsi. Yang pertama adalah komunikasi pemerintahan Kota Palangkaraya dalam relokasi pedagang kaki lima tahun 2023. Jadi komunikasi pemerintahan ini adalah grand teorinya, gitu ya. Gitu ya, Kota Palangkaraya ini subjeknya gitu ya, sampai ke pedagang kaki lima, dan ini adalah subjeknya. Terus subjek dan objeknya ya. Lalu tahun ini adalah tahun di mana data penelitian tersebut. Gitu. Jadi grand teorinya memakai komunikasi pemerintahan. Lalu Kota Palangkarayanya, lokasi penelitiannya, relokasi pedagang kaki limanya, subjek dan objeknya jadi satu, lalu ada data penelitian. Jadi ketika kita melihat judul ya teman-teman ya, jadi kita kembali lagi kepada judulnya ini. Jadi di judul ini adalah yang ingin kita ketahui adalah bagaimana komunikasi pemerintahan ini adalah sebagai X gitu ya, mempengaruhi relokasi pedagang kaki lima, ini Y-nya. Bagaimana X itu mempengaruhi Y. Jadi bagaimana grand teori kita ini mempengaruhi relokasi pedagang kaki lima di tahun 2023. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi ada X mempengaruhi Y gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh judul yang bisa diterima ya. Salah satu contoh judul yang bisa diterima. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat judul bisa disama-samakan dengan bentuk yang seperti ini judulnya dapat diterima dan dapat dilanjutkan. Jadi ketika nanti tinjauan pustaka sudah ada teorinya, terus sudah ada lokasinya gitu ya, juga sudah ada tahun penelitiannya gitu ya. Oke. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya itu ada efektivitas aplikasi Jogja Smart Service tahun 2024 gitu ya. Teorinya gitu ya. Teorinya pakai efektivitas.
Terus kira-kira ini Jogja Smart Service ini objek penelitiannya ini adalah keterangannya gitu. Objek penelitian ini juga masuk ke lokasi ya gitu. Jadi kita sudah punya teorinya, kita juga sudah punya lokasi dan objek penelitiannya, juga ada keterangan tahunnya. Jelas gitu ya, tahun 2024. Apa yang ingin kita ketahui dari judul ini? Yang ingin kita ketahui dari judul ini adalah Y-nya, X-nya adalah efektivitas, Y-nya adalah aplikasi. Bagaimana efektivitas mempengaruhi aplikasi Jogja Smart Service tahun 2024 gitu. Jadi kita ingin mengetahui efektivitasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya judulnya sudah jelas seperti ini, saya yakin tidak akan ada kebingungan antara dosen PA dan teman-teman ya. Jadi nanti mungkin langsung bisa di ACC judulnya. Bisa lanjut. Selanjutnya nih, contoh yang ketiga gitu. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi Simpek di kantor wali kota Palangkaraya tahun 2024. Grand teorinya adalah ambil gitu ya, Monef gitu ya teorinya. Terus subjek penelitian dan objeknya itu ada di sini gitu ya. Dan ini keterangan tahunnya. Jadi permasalahannya karena pelaksanaan aplikasi ini memang harus dilakukan monitoring dan evaluasi, perlu. Jadi memang ada permasalahan di situ dan ini sangat penting untuk dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya sudah jelas ada teorinya, di sini jelas subjeknya, terus lokasi penelitiannya sudah jelas, tahunnya sudah jelas, biasanya langsung bisa diterima dan langsung bisa dilanjutkan untuk menjadi skripsi gitu, teman-teman. Jadi untuk pembahasan judul kita itu sampai sini dulu. Mungkin nanti kita bisa bahas yang lain ya setelah ini ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas bagaimana proposal skripsi, atau bagaimana literatur, atau bagaimana membuat latar belakang yang baik. Jadi ayo kita bahas dengan Bu dosen. Bahas apa lagi kita?